Para sahabat, saya dan teman-teman menyaksikan ini ya, debat. Ini udah telat ini saya ngomongnya ini. Menyaksikan debat calon presiden yang kelima, yang terakhir ya. Dan ini rame-rame dan teman-teman dan kita nonton sambil mendiskusikan, menangkap kalimat kunci, pesan kunci. Nah, di dalam proses itu saya langsung merespon, mendiskusikan dengan teman-teman itu ada statement dari Prabowo maupun Ganjar. Kalau Ganjar bilang soal bukan bantuan sosial tapi kesejahteraan sosial. Ini akan saya bahas di lain materi. Nah, yang saya bahas ini soal ungkapan Prabowo tentang ini 2 poin ya. Pertama, ini kami bukan pembangunan tapi transformasi. Terus saya langsung, ini menarik ini. Saya suka kalimat itu. Terus Tito Haryanto mengatakan, ini berarti nggak main-main ini, disiapkan betul ini, sampai punya kalimat seperti itu. Nah, ini akan saya bahas ini. Yang kedua, beliau merespon Anies Baswedan ya soal peran negara. Jadi Prabowo mengatakan bahwa kalau negara ini hanya regulator itu namanya neolib. Kami langsung merespon itu kok. Lagi-lagi Tito bilang, kok tahu ya dia ya? Ya pasti tahu lah. Itu ya kan belajar juga dan saya kira punya tim yang itu mempelajari soal itu. Nah, saya akan membicarakan soal kalimat bukan pembangunan tapi transformasi. Ya, transformasi itu dipakai oleh negara Eropa sama Amerika sana. Mereka tidak mengenal development, tidak mengenal pembangunan. Kita bisa belajar buku Karl Polanyi ya, The Great Transformation. Transformasi besar. Munculnya negara bangsa, munculnya demokrasi dan kapitalisme melalui revolusi industri. Ini kalau kita kaitkan dengan yang lain-lain, literatur lain ya, ini revolusi kaum borjuis misalnya. Jadi transformasi itu ya beda dengan pembangunan maksud saya ya. Jadi kalau transformasi itu kan perubahan yang terus-menerus dan itu melintasi batas. Nah, di dalam proses transformasi itu bisa saja ada sekuen, ada titik tertentu revolusi. Termasuk tadi revolusi negara bangsa, revolusi demokrasi, dan revolusi industri. Ada gerakan kaum borjuis gitu ya. Sehingga Barrington Moore mengatakan bahwa no borjuis, no democracy gitu ya. Dan itu sama juga kalau kita lihat sejarah munculnya senat di Kekaisaran Romawi sebelum Masehi gitu ya. Itu ya munculnya senat itu ya dari orang-orang kaya memobilisir rakyat, melakukan tekanan pada penguasa supaya ada perwakilan. Termasuk di Amerika ada satu gerakan no taxation without representation. Tidak ada pajak tanpa perwakilan. Itu revolusi itu. Dan itu menandai menjadi tonggak politik bagi transformasi perubahan yang melintasi zaman. Itu ya. Nah, kalau kita belajar pada buku Karl Polanyi, bahwa pasar bebas kapitalisme sebenarnya tidak dikendaki oleh society, oleh masyarakat. Tetapi oleh kelompok-kelompok orang kaya ini dan kemudian ditangkap oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang memungkinkan semua, yang membuka transformasi dari feodalisme ke kapitalisme, dari pertanian, dari agriculture ke revolusi industri. Ini namanya transformasi dan disitulah peran negara, peran pemerintah menjadi besar. Jadi artinya seperti kata Prabowo ya jangan hanya menjadi regulator, itu neolib namanya. Kalau mau transformasi ya negara memang harus hadir. Ya, dan kita bisa belajar banyak bagaimana perang ya dari Charles Tilly. Perang menciptakan negara, negara menciptakan perang ya. Dan di dalam negara itu ya ada
kota, ada negara, ada capital, ada industri dan sebagainya. Itu semuanya adalah transformasi yang tonggak politiknya adalah revolusi. Gitu ya. Sama juga kalau kita melihat ke blok komunis juga gitu. Itu revolusi yang mengantarkan pada transformasi. Jadi itulah yang disebut dengan liberalisme. Ya. Jadi artinya kita belajar pada polanya tadi ya, kembali ke masyarakat tidak mengendaki pasar bebas kapitalis, tapi dari gerakan kaum borjuis yang ditangkap oleh pemerintah, lalu pemerintah hadir, ada regulasi yang dimainkan, ada peran-peran entah melalui badan usaha milik negara dan sebagainya, dan artinya ada peran besar yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengawal transformasi atau perubahan dari feodalisme ke ini ya, kapitalisme melalui revolusi industri dan sampai hari ini. Jadi artinya bullshit juga kalau misalnya liberalisme atau kapitalisme itu mengendaki pemerintah ini hanya penjaga malam, hanya berperan pasif. Wah, itu melalui ini ya. Ya, jadi itu pelajaran yang kita ambil dari karya Karl Polanyi, The Great Transformation. Pembangunan ini modernisme, para sahabat, bukan liberalisme. Jadi Barat itu punya liberalisme. Liberalisme itu soal cara pandang orang Barat terhadap dirinya sendiri. Kalau modernisme adalah cara Barat memandang orang lain, termasuk memandang Indonesia. Nah, modernisme itu lahir dalam bentuk kolonialisme yang paling tua ya. Lalu developmentalisme yang diprakarsa oleh Amerika. Developmentalisme ya termasuk pembangunan ini. Lalu yang mutakhir namanya neoliberalisme. Neoliberalisme sangat beda dengan liberalisme meskipun kosakatanya sama. Nah, orang Indonesia belajar ke Barat itu bukan belajar liberalisme, bukan belajar etatisme model Eropa atau republikanisme model Amerika. Kita belajar ke Barat bukan belajar tentang bagaimana Barat memandang dirinya, tetapi belajar tentang bagaimana orang Barat memandang Indonesia dengan paradigma besar bernama modernisme. Nah, salah satu bentuk konkret dari modernisme adalah development, pembangunan. Pembangunan itu teori positivis, teori deduktif. Teori deduktif ya, karena mereka melihat setelah Perang Dunia Kedua, melihat Indonesia ini termasuk India dan negara-negara lain di dunia ketiga, ini miskin. Digambarkan sebuah cerita anak-anak di Delanggu, Klaten sana itu kecil, perutnya buncit ya, kecil tapi buncit, pakai celana karung goni gitu. Itu pada tahun 47 ketika pejabat luar negeri Amerika itu datang ke Indonesia ditemani oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Jadi mereka melihat kenyataan seperti itu ya, kemudian melahirkan teori-teori modernisasi, teori pembangunan. Dan teori pembangunan ini kan didasarkan pada satu, mohon maaf, ini kejahatan terhadap desa, termasuk melihat desa itu sebagai sarang revolusi merah. Revolusi merah itu ya komunis sama perang gerilya. Dan karena itu proyek besar bernama pembangunan itu namanya revolusi hijau. Jadi revolusi hijau ini ya dia sebuah rekayasa, sebuah kekuasaan untuk melawan atau menghancurkan revolusi merah yang mereka konstruksi. Wah, ini teori modernisasi itu luar biasa banyak di segala bidang, entah itu di dalam birokrasi, pertanian, administrasi publik, semuanya dipayungi dan kita gandrung. Mereka berhasil menyihir orang Indonesia. Ya. Jadi itu pendekatannya adalah rekayasa sosial secara positifis, secara deduktif, bukan transformasi melalui
pergolakan. Entah itu pergolakan secara gagasan, pemikiran maupun pertarungan politik dan juga revolusi. Meskipun sebenarnya kita jauh sebelum merdeka itu punya perjalanan panjang ya. Bagaimana perdebatan pemikiran revolusi itu dalam rangka untuk mengawal, untuk melahirkan yang kita kenal bernama Indonesia ini. Jadi Indonesia itu lahir melalui transformasi, melalui revolusi. Tetapi dari hari ke hari dan itu sangat kuat diterapkan oleh Orde Baru sampai hari ini ya. Kiblat kita bukan pada transformasi tetapi pembangunan. Pembangunan ini rekayasa sosial secara deduktif, secara positifis. Jadi bukan melalui pergulatan yang lebih dalam seperti pengalaman Eropa maupun Amerika membangun diri mereka sendiri. Jadi sekali lagi kita belajar pada Barat bukan bagaimana Barat memandang dirinya, tetapi kita belajar tentang Barat bagaimana mereka memandang Indonesia. Kita gandrung pada konsep-konsep resep yang datang dari Barat dan itu semuanya diturunkan dengan pembangunan. Jadi kalau kita lihat lapisnya ya, oh ini yang paling besar modernisme, yang middle itu namanya pembangunan. Nanti yang kecil-kecil itu bernama proyek, yang mikro itu proyek. Proyeknya banyak, entah proyek SDGs, proyek stunting, proyek revolusi hijau kalau dulu gitu ya. Jadi itu pikirannya objektif, target, mengejar target yang sifatnya objektif tapi tidak memanusiakan manusia, tidak mengutamakan kedaulatan rakyat, tidak melakukan transformasi dari rakyat menuju warga negara. Ya. Jadi transformasi ini penting kalau kita belajar pada sejarah. Oh ini ada tonggak-tonggak ya. Artinya sebenarnya 98 itu juga sebagai tonggak bagi transformasi dari otoritarianisme ke demokrasi. Tetapi transformasi yang paling penting sebenarnya adalah ini ya, dulu hamba, subjek ini loh, ya, hamba. Kemudian ada muncul gerakan rakyat dari para ulama dan para aktivis. Oke. Nah, terus kemudian kita mendirikan Indonesia itu kan punya cita-cita bahwa setiap orang itu menjadi warga negara. Tetapi warga negara yang di kita ini hanya dikonstruksi sebagai kewajiban. Termasuk kewajiban bela negara, taat aturan dan membayar pajak. Meskipun yang tidak membayar pajak ya diampuni ya. Gitu. Tetapi hari ini kita masih ini ya. Ya kalau politisi ngomongnya rakyat. Kalau para teknokrat ya ngomongnya penduduk yang menjadi target-target itu. Nah ini tantangan menurut saya untuk merespon apa yang disampaikan oleh Prabowo soal transformasi. Transformasi yang paling utama menurut saya adalah dari rakyat ke warga negara. Setiap orang itu menjadi pribadi yang utuh sebagai pemilik atas negara yang punya hak dan kewajiban. Jadi tidak kewajiban hak atau kewajiban semata, tapi ya negara ini adalah milik warga negara. Melampaui batas ini ya, asli pendatang, kelas, gender dan sebagainya. Dan tentu nanti transformasi yang lain juga soal desa, soal negara, soal modal, dan kita memang sudah rusak menimbulkan ketimpangan yang luar biasa. Artinya kalau kita transformasi ya kita tata ulang untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.